Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, setelah kita selesai membahas yang berhubungan dengan tawasul, di mana kita boleh untuk bertawasul agar apa yang kita hajatkan lekas terkabul, dan juga agar kita lebih bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawasul ini erat kaitannya dengan tabarruk. Kita di samping bertawasul di tempat-tempat yang mulia, seperti ketika kita umroh, kita ziarah ke tempat orang-orang soleh, baik yang masih hidup ataupun sudah wafat. Di situ kita juga bisa sekaligus ngalap keberkahan. Sebab tabarruk, kita mencari keberkahan itu bisa dengan cara minta doa kepada orang-orang soleh, bisa dengan kita membawa air untuk dimintakan doa kepada orang-orang solih, bisa dengan kita mujalasah, kita duduk di tempat orang-orang solih, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW ini ketika para sahabat ingin mengambil keberkahan dari Rasulullah pun tidak pernah menolaknya. Bagaimana ketika para sahabat mencium tangan Rasulullah juga tidak menolaknya. Bagaimana ketika para sahabat berebut air bekas wudhu Rasulullah, bagaimana para sahabat ini meminum minuman dari wadahnya Rasulullah, dari air sisa minum yang diminum oleh Rasulullah, dan seterusnya dan seterusnya. Juga ada tabarruk ngalap keberkahan itu dengan cara khidmah, dengan cara mengabdi kepada orang solih. Kita cukupi kebutuhan orang solih. Bahkan ada dengan cara yang dilakukan oleh para santri, noto sandale Pak Yai, menyiapkan kebutuhan ngajinya Pak Yai, kelengkapan ngajinya Pak Kiai. Juga ada dengan cara ngopeni sawai Pak Kiai, menjaga tokonya Pak Kiai, menjalankan bisnisnya Pak Kiai. Semua itu semata-mata karena tabarruk, khidmah, mengharapkan keberkahan dari Pak Kiai. Kita buka dalam beberapa kitab hadis dan juga beberapa kitab-kitab yang lain. Kita harus mencari apakah ngalap keberkahan ini memang betul-betul ada contoh dari para sahabat, dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita dengan referensi yang jelas. Suatu ketika sahabat Khalid bin Walid, panglima perang Rasulullah Muhammad SAW, ini kehilangan mahkota, kehilangan songkoknya. Kemudian Khalid bin Walid woro-woro, siapa yang menemukan songkok saya? Terjadilah kehebohan di situ. Akhirnya ketika ketemu, ternyata songkok itu bukanlah songkok yang mahal harganya, atau songkok itu songkok yang indah, yang bagus. Ternyata tidak. Justru songkoknya Khalid bin Walid ini sudah amoh, wis usang. Setelah songkok itu ketemu, Khalid bin Walid berkata, faqala Khalid, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa halaqa ra'sahu
fabtadaran nasu jawaniba syi'rihi fasabaqtuhum ila nasiyati faj'altu fi hadil qalan suwati falam ashhad qitalan wa yama'i illa ruziktun nasra. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berkata, saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam umrah kemudian mencukur rambutnya, maka manusia berebut untuk mendapatkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pun mendapatkannya. Kemudian rambut Rasulullah itu saya taruh di songkok saya. Sejak saat itu tidak pernah saya melakukan peperangan dengan memakai songkok itu, kecuali pastilah aku mendapatkan kemenangan berkah dari rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita buka di dalam kitab Sahih Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala lamma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamarata wa nahara nusukahu wa halaqa nawalal haliku shiqqahul aiman fa halaqahu thumma ta'aba Talhah al-Ansari fa'atahu iyyahu thumma nawallahu shiqqal aisar faqala liq fa halaqahu fa'atahu Aba Talhah faqala qsimhu bainan nas. Rawahu Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melempar jumrohnya, kemudian menyembelih nusuknya, menyembelih untanya, Rasulullah pun melakukan cukur. Rasulullah mencukur rambutnya. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat Abu Talhah al-Ansari radhiyallahu an. Dan sahabat Abu Talhah disuruh oleh Rasulullah untuk membagi-bagikan rambut Rasulullah kepada teman-teman, kepada yang lain. Semua itu bukanlah apa-apa, tapi semua itu adalah karena ada unsur tabaruk, unsur keberkahan di rambut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an. Bagaimana para sahabat berebut air bekas wudu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata tidaklah lain karena ngalap berkah dari air yang bekas dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa fi qubbatin hamra'i min adam wa ra'aitu Bilalan akhadha wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu yabtadiruna al-wudhu'a faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi wa man lam yusibu minhu syai'an akhadha min balaliyati sahibi. Rawahu al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Saat aku mengunjungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saat itu beliau berada di kubah merah yang terbuat dari kulit hewan, dan aku melihat sahabat Bilal mengambil air bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang pun berlomba-lomba berebut untuk mendapatkannya. Dan yang tidak mendapatkan air bekas wudu Rasulullah, mereka sama menempelkan dengan tangan orang-orang yang mendapatkan air bekas wudu Rasulullah, kemudian mengusap-ngusapkan ke tubuhnya. Semua itu tidaklah lain karena tabaruk, ngalap keberkahan dari air yang bekas dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita lihat lagi hadis dalam Sahih Muslim bagaimana Asma putri Abu Bakar As-Siddiq ini saat jubah Rasulullah, jubah yang biasa dipakai oleh Rasulullah ini dicuci, dan air bekas mencuci jubah Rasulullah ini juga bisa digunakan sebagai obat berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena keberkahan air yang dibuat untuk mencuci jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhi kanat inda Aisyah radhiyallahu anha hatta qubidat. Falamma qubidat qabattu wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu wa nahnu naghsilu lil marada nastasfi biha. Rawahu Muslim. Jubah ini dahulu berada
pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau wafat. Setelah itu aku ambil jubah ini dan Rasulullah sering memakainya, maka aku mencuci jubah ini untuk mencari kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Kemudian ada tabaruk itu dengan cara kita mencium, nyucup tangane wong-wong soleh. Kita juga perlu dalil yang jelas, ternyata ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu an Zar wa kana fi wafdi Abdul Qais qala lama qatibnal Madinah faja'alna natabadaru min rawahilina fanuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan hadis oleh Abu Dawud bahwasanya rombongan Abdul Qais ketika sudah sampai di Madinah, maka mereka cepat-cepat mencucuk, mencium tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa apa yang dicontohkan oleh para sahabat, contoh mengalah berkah dengan bekas wadah yang diminum, yang dibuat minum oleh Rasulullah. Bagaimana saat Rasulullah saat itu bertamu ke tempatnya Ummu Sulaim. Rasulullah ketika minum dari wadah dan setelah selesai, maka segera Ummu Sulaim ngalah barokah dari bekas air dan wadah yang dibuat minum oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lazim terjadi di pondok-pondok pesantren. Bagaimana para santri ini juga ngalap keberkahan kiai dari bekas air minumnya Pak Kiai. Ini jelas ada contohnya apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dari bekas minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau khidmah tadi, bagaimana kita tahu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga khidmahnya, bagaimana khidmah sahabat Abu Hurairah terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan apa yang menjadi keperluan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh tabaruk, ngalap keberkahan dengan meminta doa. Kita tahu banyak sekali hadis-hadis yang sahih, masyhur, bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memesan kepada Umar bin Khattab, memerintahkan kepada sahabat Umar bin Khattab, saat engkau nanti bertemu dengan seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarani, maka mintalah agar pemuda itu mendoakanmu. Bagaimana seorang sahabat besar Sayyidina Umar bin Khattab ini diperintah oleh Rasulullah untuk meminta keberkahan doa dari seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarani Al-Yamani. Kemudian kita juga perlu tahu lagi, apakah hal ini berlaku bagi para sahabat yang mengambil keberkahan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah ini juga berlaku untuk yang lain? Kita buka di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, dikatakan bismillahirrahmanirrahim, wa yudabu dzalika li nahwi sholahin aw ilmin aw syarafin li anna Abu Ubaidah qabbala yada Umar radhiyallahu anhuma yusannu inda Syafi'i takbilu nahwiyati zahidi wasyarifi wal alimi wal kabir. Wa anna Zaid bin Sabit qabbala yada Ibni Abbas wa takbilul amakin asyarifah ala qasdi tabaruk wa aidi sholihin wa arjulihim hasanun mahmudun bi'tibaril qasdi wan niyati. Di dalam redaksi ini jelas sekali bahwa mencium tangannya orang-orang soleh ini adalah sunnah hukumnya. Kita mencium takbilu yatil alim, takbilu yatil soleh, ini adalah sunnah hukumnya.
Kenapa? Karena di situ ada unsur keberkahannya. Bahkan di sini dikatakan bahwa sahabat Abu Ubaidah ini juga mencium tangan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan juga jelas sekali yusannu idza Syafi'i taqbilu yati nahwi zahid wasyarif wal alim wal kabir. Disunahkan miturut Imam Syafi'i ketika kita musafahah bersalaman dengan orang-orang yang zuhud, bersalaman dengan orang-orang yang alim, salaman kali Pak Kiai, ini disunahkan kita untuk mencium, untuk nyucup tangane para alim, mencium tangan kiai, mencium tangannya orang-orang yang zuhud. Zaid bin Sabit ini juga mencium tangannya Ibnu Abbas. Dan juga dikatakan wa takbilul amakini syarifah, kita mencium tempat-tempat yang mulia, qasdut tabaruk, dengan tujuan kita ngalap keberkahan ala qasdut tabaruk, ngalap keberkahan tempat yang mulia ini juga mahmudun, ini juga sesuatu yang bagus, ini adalah sesuatu yang terpuji dan tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, kita mencium Hajar Aswad, kita mencium Ka'bah, kita mencium mimbarnya Rasulullah dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang baik, ini adalah sesuatu yang terpuji dan dianjurkan oleh syariat kita. Semua ada dalilnya, semua ada dasarnya. Orang-orang yang menuduh kita bahwa kita terlalu menuhankan, kita mendewa-dewakan kepada para ulama, kepada para habaib, itu adalah tuduhan yang salah, itu adalah tuduhan yang keliru. Sebab apa? Sama sekali kita tidak menuhankan kepada beliau-beliau, sama sekali kita tidak mendewa-dewakan, akan tetapi semata-mata karena kita tabarrukan, kita mencari keberkahan dari orang-orang yang mulia ini. Kita juga perlu tegaskan lagi bahwa apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh kaum Nahdliyin dengan bertawasul dan juga tabarruk, tawasul ngalap keberkahan di tempat-tempat yang mulia, mendatangi para kiai untuk minta keberkahan doanya, semua itu adalah hal-hal yang memang ada dasar dan dalilnya, dan semua itu memang dianjurkan oleh syariat kita. Bahkan mestinya ketika kita mengalap keberkahan daripada kiai-kiai kita, perkara sing paling sepele lah, notoke sendale, nyiapke panggonan ngajine, kemudian kita ngalap keberkahan dari bekas minumnya dan seterusnya. Ini harus semakin menjadikan kita yakin setelah kita melihat pemaparan dari dalil-dalil, baik dari hadis atau dari makolahnya para alim, para ulama. Dan ternyata semua itu juga dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sedikit keterangan ini bermanfaat dan selamat berburu barokah. Semoga dengan kita mendekat kepada para alim, para ulama kita, hidup kita semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah.